Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 4 November 2024. Perayaan wajib Santo Carolus Borromeus, Uskup. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2, ayat 1 sampai dengan 4. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kalian sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas, bab 14, ayat 12 sampai dengan 14. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perjamuan bersama adalah tanda persaudaraan. Bila kita mengadakan perjamuan, biasanya kita mengundang sahabat, kenalan, dan orang-orang yang bisa membalas. Kita perlu memperhatikan juga orang-orang miskin dan difabel. Kelompok ini sering tak diperhitungkan karena mereka tidak bisa membalas. Memang, mereka tidak bisa membalas kita di dunia ini, tapi kita akan mendapat balasan di negeri seberang sana. Santo Carolus Borromeus adalah contoh orang yang membagikan hartanya untuk orang miskin dan difabel. Bagaimana sikap kita dalam hal ini? Santo Carolus Borromeus. Carolus Borromeus lahir di Rocca d'Arona pada 2 Oktober 1538. Ayahnya bernama Ghiberto Borromeo dan ibunya bernama Margherita de Medici. Ia adalah putra seorang bangsawan Italia yang kaya. Banyak keturunan keluarganya yang menjadi tokoh di gereja maupun di negara bagian. Sama seperti para pemuda kaya lainnya, ia bersekolah di Universitas Pavia. Carolus terkesan sebagai murid yang lamban karena ia tidak dapat berbicara dengan lancar. Tetapi sungguh ia memperoleh kemajuan yang menggembirakan. Sebagai seorang uskup agung Milan, Santo Carolus menjadi teladan bagi umatnya. Ia menyumbangkan sejumlah besar uang kepada kaum miskin. Ia sendiri hanya memiliki sehelai jubah lusuh berwarna hitam. Tetapi di hadapan umum, ia berpakaian seperti layaknya seorang kardinal. Ia dikenal sebagai salah seorang pemeran utama Konsili Trente yang membahas pembaruan gereja. Ia pun bekerja keras untuk membarui keuskupannya. Mula-mula, ia menegaskan agar staf keuskupan
menghayati corak hidup sebagai rohaniwan. Ia sendiri memberi teladan serta semangat doa. Ia mendirikan sekolah-sekolah minggu, membuka seminari-seminari untuk mendidik calon imam yang tangguh. Ketika suatu wabah ganas menyerang dan mengakibatkan banyak kematian di Milan, ia berdoa dan bermati raga. Ia membentuk kelompok-kelompok umat yang membantunya membagikan makanan bagi mereka yang kelaparan. Ia bahkan mendirikan altar di jalan-jalan agar orang-orang yang sakit itu dapat ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi lewat jendela rumah mereka. Suatu ketika, ia menghabiskan waktunya untuk menemani seorang bocah penggembala hingga bocah tersebut dapat berdoa Bapa Kami dan Salam Maria. Menjelang ajalnya, Santo Carolus dengan tenang dan damai berkata, "Lihat, aku datang." Santo Carolus Borromeus wafat pada 3 November 1584 dan dinyatakan kudus oleh Paus Paulus kelima pada tahun 1610. Refleksi, kita perlu berdoa sebelum, selama, dan sesudah melakukan segala sesuatu. Nabi mengatakan, "Aku akan berdoa dan kemudian aku akan mengerti." Inilah cara agar kita dapat mengatasi begitu banyak kesulitan yang kita hadapi dari hari ke hari. Dengan doa, kita menemukan kekuatan untuk menghadirkan Kristus dalam diri kita dan sesama. Tulisan oleh Frater F.X. Edo Valentino Ocarm. Masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu tantangan penting dalam pelayanan pastoral yang harus dijawab oleh gereja. Alasan utama terhadap kemiskinan ini adalah alasan teologis. Alkitab mengajarkan bahwa kemiskinan adalah skandal yang melukai hakikat manusia sebagai ciptaan Allah, dan panggilan orang percaya adalah melawan kemiskinan. Kemiskinan juga memiliki dampak buruk bagi individu, menciptakan kompleksitas masalah seperti alkoholisme, kriminalitas, dan konflik rumah tangga. Ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan melahirkan dosa dan penyakit individu. Jika gereja tidak melakukan pelayanan pastoral yang efektif terhadap orang miskin, itu berarti mengabaikan mandat teologis mendasar dan realitas sosial yang merusak manusia. Gereja perlu memikirkan bentuk-bentuk pelayanan pastoral berdasarkan karakteristik persoalan atau konteks di mana gereja ada dalam rangka mentransformasi kondisi kehidupan manusia yang memprihatinkan sehingga menjadi sesuatu yang lebih baik atau ideal sesuai tuntutan Injil. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah memelihara gerejamu dengan menganugerahkan kebijaksanaan dan kasih kepada Santo Carolus uskupmu. Semoga Engkau senantiasa membarui gerejamu agar semakin serupa dengan Kristus dan mampu menghadirkan wajah putramu di dunia. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.